Cuma di pelatarannya nanti juga bisa lihat Borobudur dari sisi luar, sisi barat, sisi selatan juga biasa. Proses masuk ke Candi Borobudur. Ini bro, Candi Borobudurnya sudah lampak. Apabila suhu Anda berada di atas 37,3 derajat Celcius, Anda berada di lampu merah yang berarti dalam kondisi rentan. Anda tidak berinteraksi untuk memasuki area jahit. Mohon segera memeriksakan diri di fase pelayanan kesehatan. Harap cuci tangan tempat yang kamu sediakan. Jarak aman Ini batas apabila dalam aksian kejeniusan kreativitas manusia di era 1200 tahun yang lalu menghasilkan karya yaitu Gunung Candi ini. yang pertama menjadi
Ya, salah satu keajaiban yang ada di zaman itu. Kalau legenda yang salah satu itu kan mitos, cuma kan belum bisa digini. Ada patung di dalam stupa di sini. Yang mitosnya katanya kalau seseorang bisa nyentuh patung Buddha itu dan sampai terus bikin permohonan katanya kena itu mitos ya mitos belum bisa. Jadi yang putih-putih Itu terpal itu untuk antisipasi kalau nanti Merapi meletus, debu itu kan sangat merusak batu candi. Apalagi kalau di situ ada ukiran-ukiran gambar karena debu ada pelapukan batu. Dan yang kedua di dalam debu itu kan ada pupuk itu yang menyuburkan lumut itu kan dilanjutkan Kalau gitu kami bisa gabung. boleh gabung ya Mbak ya? Maksimal 20 orang. Ini berapa orang? Kami tambah 4. Ada lagi yang gabung. Di situ tadi udah masuk? Telepon lagi, Pak. Telepon di sini. Nggak bisa masuk kan? Iya. Ya telepon dulu, dikasih aja nanti. Dia sendiri. Ya bisa aja Kalau sebenarnya. nggak gabung ya 4 ya? Dari pukul 11:03 Gabungnya. sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat Iya. guna membersihkan atau mensterilkan fasilitas dan properti yang ada. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jadi bukan di Yogyakarta, ya. Karena hampir semua orang mengatakan di Jogja, tetapi secara administratif di Magelang, Jawa Tengah. Ya. Nah, untuk kata Magelang berasal dari dua kata, dari kata maha dan gelang. Maha itu besar, gelang itu perhiasan pergelangan tangan. Jadi gelang yang sangat besar. Kenapa? Karena letak Candi Borobudur dikelilingi oleh beberapa bukit dan gunung. Sebelah timur ada dua gunung, Merapi dan Babu, ke utara Bukit Tidar, yang katanya pakunya Bukit Jawa, ke barat Sumbing Sundoro, dan ke selatan Bukit Menore. Gunung dan bukit tadi melingkar seperti gelang, tetapi karena sangat besar, maka disebut maha gelang. Gelang yang sangat besar, yang dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah fire of ring, yaitu gelang. Nah, untuk nama Borobudur berasal dari dua kata, dari kata Boro dan Budur. Boro itu vihara, tempat suci bagi umat Buddha, sedangkan Budur artinya bukit atau tempat yang tinggi. Kalau orang Jawa mengatakan gunung atau di atas, ya. Jadi vihara Buddha di atas bukit. Bapak dan Ibu, di dalamnya bukit atau gunung, bukan batu semuanya sampai ke dalam. Bukit yang dirapikan, dipadatkan sedemikian, kemudian ditempel-tempel dengan batu, sehingga ini nggak ada ruangan, kita nggak bisa masuk ke dalam, tapi hanya berkeliling di luaran saja, ya. Beda dengan Prambors ada ruangan, untuk ada ruangan, tapi untuk Boro tidak ada karena sebab bukit alam yang dibungkus dengan batu. Kemudian umur candi sudah 1200 tahun lebih, ya. Ini dibangun abad 8 Masehi oleh seorang raja yang bernama Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra. Kemudian tahun 1006 ditinggalkan. Kenapa? Karena terjadi bencana alam. Ini Merapi meletus, umat sudah mengungsi ke Jawa Timur sampai daerah Bali dan sekitarnya. Kalau sekarang di Bali, Bromo, Tengger, banyak Hindu Buddha, itu sebenarnya nenek moyangnya asal dari sini, asal muasalnya, ya. Dan Islam masuk abad 13 lewat Saudagar Gujarat, ya. Ini ditinggalkan selama 800 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, ya, terbengkelai, ya, ada yang ngurusi, dan ditemukan kembali oleh orang Inggris yang bernama Thomas Raffles pada tahun 1814. Tetapi waktu ditemukan dalam kondisi terkubur api Gunung Merapi. Itu seperti hutan yang besar, yang tentunya dikelilingi rumput dan pepohonan. Kemudian yang dibersihkan orang Belanda yang bernama Cornelius. 1 tahun kemudian, 1819, dan tidak sendiri. Kalau sendiri lama, ya, tapi dibantu 200 orang tenaga kerja, butuh waktu 2 bulan. Mereka bersama-sama bergotong royong membersihkan Candi Borobudur. Setelah dibersihkan, tentu banyak mengalami kerusakan, sehingga harus direstorasi, ya. Jadi Bapak dan Ibu, candi sudah dibuka 2 kali, ya. Restorasi pertama oleh pemerintah Belanda yang dipimpin Van Erp, tapi hanya 4 tahun. Dimulai dari tahun 1907 sampai 1911. Restorasi kedua oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO. Ini lebih lama, selama 10 tahun, dari tahun 1973 sampai 83 dengan dana 25 juta US dollar waktu itu, ya. Bapak dan Ibu, di candinya ada 10 tingkatan, 10 lantai yang disebut dengan dasa bumi bodhisattva. Dasa itu 10, bumi itu tahapan, bodhisattva itu calon Buddha. Jadi 10 tahapan untuk mencapai kebudayaan.
Kemudian berdasarkan konsep falsafah Buddha dari 10 tingkat dibagi dari 3 bagian. Bagian paling bawah tingkat pertama disebut tingkat kamadhatu dari bahasa Sanskerta yang artinya dunia nafsu, dunia keinginan. Artinya tingkat paling bawah ini gambaran sifat manusia yang masih diliputi nafsu duniawi karena belum mengenal ajaran agama ya. Iri, dengki, tamak, sombong, rakus di level pertama sebagai dosa atau nerakanya. Berikutnya 2-5 bagian tubuh jarinannya rupa dhatu, yaitu alam rupa sebagai alam pembelajaran untuk mengontrol nafsu sebelum mencapai tingkatan paling atas. Tingkat paling atas ada 3 teras bundar. Ada yang pernah ke atas belum Bapak Ibu? Jadi tirasnya lingkaran, bukan kotak lagi. Lingkaran menggambarkan tiada awal tiada akhir. Sebagai lambang keabadian namanya arupa dhatu, yaitu alam tanpa rupa, tanpa wujud atau nirwana. Nirwana sebagai lambang suci. Maka di tingkat nirwana nggak ada lagi nafsu. Harus kita tinggalkan nafsu duniawi. Nggak ada lagi relif. Mbak tahu relif? Itu gambar-gambar pada dinding candi. Paham namanya relif ya. Itu tingkat nirwana nggak ada. Tapi hanya terdapat stupa-stupa. Bapak Ibu tahu stupa enggak? Yang stibel atau lonceng ya, yang lenduk terus ada lancipnya. Stupa itu simbolnya Buddha, ciri khasnya budaya-Buddha seperti kita tahu untuk Kristen lambangnya saleh, kalau Islam bulan bintang, kalau Buddha stupa yang bentuk bel atau lonceng yang terdapat 1 patung Buddha di dalamnya. Jumlahnya ada 72, masing-masing di lantai pertama kedua, 24, ketiga 16, total 72, dan 1 yang paling besar namanya Pak Induk sebagai simbol kesempurnaan. Walaupun nggak ada orang sempurna kecuali ya, maka stupa yang gede dengan diameter 9,9 meter. Kenapa nggak dibikin 10? Nobody is perfect ya, nggak ada orang sempurna ya. Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat banyak. Tangan dulu ya Bu Lena sebelum masuk Candi Borobudur ya. Protokol kesehatan Pak. ya. Ini sangat berguna Pak. Iya. Pak Ijal, Ya. cuci tangan ya. Tangan Pak. Kita udah di tangan juga belum? Karena kita kan bisa berubah tiap tahun katanya tidak permanen. Untuk seleksi bisa ada puting SMS bersifat suka misalnya dengan kata hadiah kirim SMS bisa jadi Jangan capek-capek kali. Iya. kirim SMS bisa jadi. Abang mau foto ya? Foto di sini Nggak boleh. ada tangan sudah Pak protol ya, nggak ada jari juga ya. Ini ada 2 faktor, 2 sebab. Yang pertama faktor alam seperti gempa atau letusan Gunung Merapi. Kami zaman dulu bukan 2010 kemarin ya. Faktor kedua faktor manusia, terus sengaja diambil atau vandalisme juga bukan sekarang dan sampai sekarang tidak boleh diganti yang baru. Biar cantik, biar bagus dibuat yang baru tidak boleh untuk tetap menjaga nilai keasliannya. Jumlah patung Buddhanya ada 504. Semua tampak sama, tapi berbeda-beda sikap tangannya yang disebut mudra. Mudra artinya sikap tangan dan di sini terdapat 6 macam mudra berdasarkan arah mata anginnya. Sebagai contoh, Bapak lihat semua patung Buddha yang berada sebelah timur. Ini timur ya, dari utara sampai selatan. Dari langkan pertama sampai keempat. Dinding yang diduduki sekitar patung Buddha namanya pagar langkan atau balastik atau langkan saja ya. Dari langkan pertama sampai keempat, 1, 2, 3, 4, sama-sama. Bisa kita lihat ya. Yang kiri begini, yang kanan begini, tertelungkup. Namanya bumi Sparsamudra. Artinya memanggil bumi sebagai saksi. Touching the ground to witness. Yang di selatan lain lagi yaitu Wara Mudra, berbagi berkah, memberi cinta kasih. Yang di barat Dhyana Mudra, meditasi. Yang di utara Abhaya Mudra, tidak takut bahaya, menolak bahaya. Stop ya. Yang di langkah kelima di semua sisi sama antara timur, selatan, barat, utara, yaitu Vitarka Mudra, mengajar, memberikan pelajaran. Yang di tingkat nirwana yang sudah dikonstruksikan sikap tangannya sama, yaitu Dharma Cakra Mudra yang artinya memutar roda dharma atau roda kehidupan. Jadi hidup ini diputar bagaikan roda Bapak Ibu. Kadang kita berada di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Ya. Ini macam-macam sikap dan patung yang berada di Candi Borobudur. Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan sampai di sini, monggo. Kalau ada silahkan, kalau enggak kita lanjutkan. Oke, let's go. Perekatnya pakai apa nih Pak? Antara Pakai batu. interlocking ya, interlocking saling mengunci, Lego atau puzzle atau Tetris ya. Juga nggak pakai putih telur ya, ada yang makan putih telur. Ibu pernah mendengar ya? Kenapa itu? Nggak pakai telur Mbak ya.
Kasihan ayamnya telurnya. Berapa banyak ayamnya, Pak? Iya, berapa ton telur ya? Sila, bentar ya, nunggu teman ya. Kalau sudah fotonya kita ke sana aja. Ini Candi Borobudur, bro. Kak, nanti aja Kak, kita jalan dulu Kak. Ada spot yang lebih bagus. Fotonya dong Kak. Ke saya. Tanya Pak. Yuk, sini. Situ aja. Sini, oh. Sini. Bro. Nah, sekarang kita mau keluar, bro, meninggalkan Candi Borobudur karena di masa Covid nggak bisa lama-lama, bro. Jadi ada batas kunjungan. Nah, ini batas kunjungan kita sudah berakhir. Jadi kita terpaksa meninggalkan Candi Borobudur ini ya, bro. Oke, ikuti terus perjalanan kita, bro. Masih melanjut lagi ke Solo. Jadi ikuti terus vlog kita di Guruku Hebat. Mana ya, Bapak? Aja lah. Kemana ini Pak Ijal? Mau makan gajah. Sama? Dulu ya biar. Oh, biar ditenangkan dulu. Gak apa-apa, gak apa-apa, masuk aja. Kan masih ada mangkoknya. Tenangkan. Kalau nanti dia ngamuk. Enggak, langsung masuk aja gak apa-apa. Ini Bu Suri. Bapak ini tenang. Ini ketakutan ini. Iya, nggak apa-apa kan? Jauh ke sana, Cak. Dari sana kok, Cak. Saya lah. Di situ juga ada foto juga. Yang satu lagi mau makan. Nah, ini bro, kita kasih makan gajah nih bro. Nah, Ya, enggak apa-apa. Ya, kasih enggak apa-apa. mantap. Ini di kawasan Candi Borobudur juga bro. Ambil. Nah, ini kita ngasih makan. Nah, ini dia makan bro. Tuh. Lagi kasih. Ayo, Bang. Ya, enggak apa-apa orang bapak. Lagi, tuh 2, 3, foto Meica ya? Itu bisa.
gila deket Bisa ya. lagi. Pegang, abang nggak mau pegang? Ini, ya sama-sama. Bisa, pegangnya Isa. Ya, ke kamera. Yuk. Ya, menghadap sini. Yuk, satu, Ayo, Pak. dua. Tiga aja. Tangannya bang. Yuk, satu, dua, tiga. Sip. 1, 2, 3. Bagus. Makasih ya. Ya, ini juga ya. Yuk, sama-sama.